Dan paripurna kita hari ini adalah merupakan batas akhir dari penyampaian raperda kita, dan ini apa yang menjadi harapan agar kita selalu tepat waktu itu menjadi bagian semangat kita untuk melaksanakan paripurna hari ini. Dan kehadiran teman-teman dan Quorum 18 hari ini merupakan bagian semangat kebersamaan kita yang kita lakukan. Dan di rapat hari ini adalah merupakan rapat untuk penyampaian raperda, tidak ada pengambilan keputusan. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian untuk bagaimana kita tertib taat terhadap aturan PP nomor 12 tahun 2019 tentang batas waktu penyampaian penyerahan raperda APBD 2022. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kebersamaan kita, dan ini insya Allah sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang melekat di tata tertib kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saudara Wali Kota Kendari, yang terhormat Ibu Wakil Wali Kota yang tadi ada bersama kita, kebetulan ada agenda yang lain, maka dia izin untuk tidak bersama kita pada siang hari ini. Yang saya hormati saudara-saudari unsur Forkopimda, di sini ada Ibu Sekda Kota Kendari. Yang saya hormati para pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari, hadirin undangan dan insan pers yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada siang ini kita dapat hadir bersama-sama guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Kendari dalam rangka penjelasan Wali Kota Kendari mengenai raperda tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran 2022, sekaligus penyerahan secara resmi materi raperda dari pemerintah Kota Kendari kepada DPRD Kota Kendari. Saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada Saudara Wali Kota Kendari, Saudari Sekretaris Daerah Kota Kendari, dan para Kepala OPD lingkup pemerintah Kota Kendari beserta jajarannya, baik yang hadir secara langsung pada siang hari ini yang tidak bisa tersebut satu-satu, maupun yang mengikuti via telekonferensi, sehingga rapat paripurna pada siang ini dapat terlaksana. Rapat paripurna Dewan serta di undangan yang saya hormati, berdasarkan daftar hadir yang ada di meja pimpinan yang telah ditandatangani oleh 3 orang unsur pimpinan dan 2 orang perwakilan fraksi, serta diabsensi langsung melalui audiovisual sebanyak 14 orang, sehingga total kehadiran sebanyak 19 orang anggota dari jumlah 35 orang anggota. Maka sesuai peraturan tata tertib Dewan telah memenuhi quorum untuk dilaksanakan rapat paripurna pada siang hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Kendari pada siang ini saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Adapun susunan acara yang akan berlangsung pada rapat paripurna pada siang ini sebagai berikut. Pertama, pembukaan. 2, pembacaan surat masuk oleh Sekretaris DPRD Kota Kendari. 3, pidato penjelasan Wali Kota Kendari mengenai raperda tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran 2022. 4, penyerahan secara resmi materi raperda dari pemerintah Kota Kendari kepada DPRD Kota Kendari. 5, rapat diskors. Demikian susunan acara yang akan berlangsung pada rapat paripurna siang ini. Namun sebelum acara ini dilanjutkan, terlebih dahulu saya minta
Persetujuan kepada saudara-saudara anggota Dewan. Apakah susunan acara ini dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada acara kedua, yaitu pembacaan surat masuk oleh Sekretaris DPRD Kota Kendari kepada Saudara Haji Samalam SMSI. Saya persilakan. Surat masuk nomor 903 garing 5478 garing 2021 perihal penyampaian rancangan APBD tahun anggaran 2022. Kendari, 28 September 2021. Kepada yang terhormat Ketua DPRD Kota Kendari di tempat. Bersama surat ini kami sampaikan sebagai berikut. 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari tahun anggaran 2022 sebanyak 36 buku. 2. Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari tahun anggaran 2022 sebanyak 36 buku. 3. Rancangan Pengantar Nota Keuangan APBD tahun anggaran 2022 sebanyak 36 buku. Kiranya dalam waktu dekat ini dapat dipelajari, selanjutnya dibahas dan disepakati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari tahun anggaran 2022. Demikian disampaikan. Atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Atas nama Wali Kota Kendari, Sekretaris Daerah Kota Kendari Hajah Nahwa Umar SE MM, Pembina Utama Madya golongan 4D NIP 19620523 198903 2006 cap ditandatangani. Tembusan disampaikan kepada 1. Wali Kota Kendari sebagai laporan di Kendari. 2 dan seterusnya. 6. Arsip. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Haji Samalam SMSI yang telah membacakan surat masuk. Rapat Paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati, selanjutnya kita masuk pada acara ketiga, yaitu penjelasan Wali Kota Kendari mengenai Raperda tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran 2022. Kepada Saudara Wali Kota Kendari, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Saudara Ketua, para wakil-wakil ketua, dan segenap anggota DPRD Kota Kendari, baik yang hadir secara langsung di ruang paripurna ini maupun yang mengikuti secara virtual. Yang saya hormati Bu Sekretaris Daerah Kota Kendari dan seluruh pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Kendari yang mengikuti sidang paripurna ini, baik yang mengikuti secara langsung di ruang paripurna maupun yang mengikuti secara virtual, dan seluruh hadirin undangan insan pers yang sama berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari tahun anggaran 2022 dari pihak eksekutif kepada legislatif. Sidang paripurna Dewan serta hadirin undangan yang berbahagia, penyerahan dokumen rancangan peraturan daerah
APBD yang kita lakukan saat ini selain bermakna sebagai mekanisme atau proses administrasi yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah dan sistem perencanaan pembangunan nasional, juga memiliki makna yang sangat penting terhadap pencapaian pelaksanaan pembangunan daerah dan pencapaian visi misi pemerintah Kota Kendari periode 5 tahun. Dokumen rancangan APBD tahun anggaran 2022 ini juga disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kendari tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2022, di mana dalam pelaksanaan penyusunan dilakukan secara transparan, akuntabel, serta berorientasi pada basis kinerja melalui pendekatan penganggaran yang mengutamakan asas manfaat, yang berprinsip pada efisiensi, efektivitas, dan tepat guna untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya, yang artinya bahwa pemerintah daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Penyampaian dokumen rancangan peraturan daerah APBD ini juga sebagai tindak lanjut atas persetujuan bersama KUA PPAS tahun anggaran 2022 yang telah ditandatangani bersama antara eksekutif dan legislatif pada rapat paripurna DPRD Kota Kendari tanggal 10 September 2021 yang lalu. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, sebagai penjelasan kami pada penandatanganan KUA PPAS tahun anggaran 2022 yang lalu, bahwa arah pembangunan Kota Kendari difokuskan untuk mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan daerah, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan daya saing ekonomi, optimalisasi pelayanan publik yang berbasis pada informasi teknologi, dan penataan kota berbasis ekologi. Di samping itu, dukungan penanganan pandemi COVID-19 yang dampaknya dengan fokus pelayanan kesehatan tetap menjadi catatan penting untuk dilaksanakan. Berdasarkan pada hal tersebut, maka program maupun kegiatan yang menjadi perhatian dan akan kami kerjakan pada tahun 2022 antara lain pembangunan dan penyelesaian kantor wali kota, pembangunan jalan dan jembatan, penanggulangan banjir, penataan kawasan kumuh, penataan ruang terbuka hijau, peningkatan sarana dan prasarana pariwisata, pembangunan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, serta sarana pendukung informasi dan komunikasi. Selain itu, juga perhatian pembangunan di sektor ekonomi dan sosial juga terus kita tingkatkan dalam bentuk program peningkatan pelayanan perizinan dan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur pusat layanan UKM terpadu, peningkatan keterampilan maupun bantuan bagi para pelaku UMKM, serta peningkatan pelayanan bagi masyarakat yang kurang mampu. Besar harapan kami, perencanaan penganggaran tahun anggaran 2022 ini dapat memberikan stimulan bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Kendari sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi secara signifikan. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, berikut ini akan kami sampaikan ringkasan atau garis-garis besar rancangan peraturan daerah tentang RAPBD Kota Kendari tahun anggaran 2022 sebagai berikut. Pertama, pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Target sebesar 1.529.016.189.183 rupiah, yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar 432.814.370.802 rupiah. Pendapatan transfer ditargetkan sebesar 1.048.9.718.381 rupiah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar 47.592.100.000 rupiah. Kedua, belanja daerah pada tahun 2022 yang akan datang dialokasikan sebesar 1.770.975.436.555 rupiah,
yang terdiri dari belanja operasi dialokasikan sebesar 1.147.147.918.588 rupiah. Belanja modal dialokasikan sebesar 601.827.517.967 rupiah, dan belanja tidak terduga dialokasikan sebesar 62 miliar rupiah. Ketiga, pembiayaan daerah yang terdiri atas penerimaan pembiayaan yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dialokasikan sebesar 142.268.058.058 rupiah, dan pengeluaran pembiayaan terdiri atas penyertaan modal daerah dialokasikan sebesar 18 miliar, serta pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dialokasikan sebesar 4.434.588.291 rupiah. Sidang Paripurna Dewan yang terhormat, harapan kami semoga rancangan APBD ini memperoleh dukungan dan masukan yang konstruktif dari segenap anggota DPRD Kota Kendari yang terhormat. Untuk selanjutnya dilakukan penyempurnaan, dan semoga kita dapat melakukan pembahasan bersama dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga dapat segera ditetapkan menjadi peraturan daerah APBD sebagai landasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2022. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar penyampaian dokumen Raperda APBD Kota Kendari tahun anggaran 2022. Kiranya semangat kerja bersama yang telah terbangun selama ini dapat terus kita tingkatkan dan kita pupuk bersama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan serta keberlanjutan pembangunan Kota Kendari pada masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Wali Kota Kendari yang telah menyampaikan penjelasannya. Rapat Paripurna Dewan serta undangan yang saya hormati. Selanjutnya kita masuk pada acara keempat, yaitu penyerahan secara resmi materi Raperda tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran 2022 dari pemerintah Kota Kendari kepada DPRD Kota Kendari. Untuk pelaksanaan acara ini, pimpinan rapat saya serahkan kepada Saudara Wakil Ketua Laode Muhammad Inarto, Sarjana Teknik. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan rapat saya terima untuk melanjutkan acara. Selanjutnya, acara pelaksanaan penyerahan secara resmi materi Raperda tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran 2022 dari pemerintah Kota Kendari kepada DPRD Kota Kendari, kepada Saudara Wali Kota Kendari dan Ketua DPRD Kota Kendari, disilahkan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima materi Raperda tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran 2022 untuk ditindaklanjuti dan dibahas sesuai tahapan dan ketentuan undang yang berlaku. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pimpinan rapat saya terima kembali. Rapat Paripurna Dewan serta undangan yang saya hormati, dan selesainya acara penyerahan secara resmi materi Raperda tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran 2022, maka acara selanjutnya rapat saya skorsing. Namun demikian,
Sebelum rapat paripurna pada siang ini saya skorsing, terlebih dahulu perkenankanlah saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Wali Kota Kendari, Saudari Sekretaris Daerah Kota Kendari, para Kepala OPD, lingkup pemerintah Kota Kendari beserta jajarannya, baik yang hadir secara langsung maupun mengikuti secara virtual rapat paripurna pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna pada siang ini saya skorsing.